Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku.
Demikian Tuhan, kerinduan kami selalu rindu memuliakan nama-Mu karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib yang kami alami. Teguhkan oleh kebenaran-kebenaran firman yang sebentar kami akan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, perenungan firman kita pagi hari ini telah sampai kepada Mazmur 123. Ada 4 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 123 diberi judul Berharap pada Anugerah Tuhan. Memang kalau kita renungkan, hidup kita ini sebenarnya hanya dilandaskan kepada anugerah Tuhan saja. Maka dalam segala hal seharusnya lah kita mengarahkan pandangan dan hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang bertata di surga menjadi arah dan tujuan hidup kita untuk memohon bantuan dan berkat bagi perjalanan hidup kita. Seperti ayat 1 dikatakan, nyanyian siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Selain daripada itu, di Mazmur 123 ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pemazmur menggambarkan satu metafora sebuah hubungan antara tuan, nyonya, dan juga hamba-hambanya. Di ayat 2 dikatakan di sana para hamba lelaki dan hamba perempuan memandang pada tangan tuan dan nyonyanya untuk memohon belas kasihan dan arahan dari tuannya. Memang para hamba pada zaman dulu selalu siap sedia untuk menunggu perkataan dan arahan dari tuan dan nyonyanya. Saat mereka memberi petunjuk, perintah untuk mengatur segala pekerjaan mereka, mereka langsung menangkap dan melakukannya. Nah, pemazmur mengambil metafora ini untuk melukiskan kesetiaan jiwa manusia dalam menanti petunjuk dan perintah daripada Tuhan. Seharusnya kita itu harus demikian. Setia menanti petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Kita memandang kepada Tuhan dengan tujuan agar Tuhan berbelas kasihan dan oleh kasih-Nya itu menolong dan memberi petunjuk kepada kita. Terlebih saat kita menghadapi kesesakan hidup, pergumulan hidup, seperti yang dialami pemazmur oleh orang-orang di sekitarnya yang berbuat jahat kepadanya. Seperti yang digambarkan ayat 3 dan 4, agar Tuhan sudi mengasihi pemazmur yang telah mengalami penghinaan.
Bapak Ibu, saya menduga latar belakang ayat ini ditulis adalah perbudakan di Babel, zaman pembuangan, yang sedemikian lamanya umat Israel mengalami penderitaan, penghinaan, dihina, dikata-katain setiap hari. Maka pemazmur berkata, kenyang setiap hari dengan hinaan. Ini penderitaan baik jasmani maupun jiwani. Nah, siapa sebetulnya yang mengolok-olok, menghina pemazmur ini? Ada dua kelompok orang. Di ayat 4 dikatakan. Yang pertama, orang-orang yang merasa aman. Dan yang kedua, disebut orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, pada dasarnya dua kelompok ini adalah orang yang sama. Yang pertama, orang-orang yang merasa aman dikatakan adalah orang-orang yang hidupnya secara ekonomi sosial berkelimpahan, tetapi memiliki sifat yang tidak baik, yaitu cenderung meremehkan orang lain, merendahkan orang lain yang dia anggap tidak seberuntung dirinya. Orang ini juga sama dengan orang yang sombong, orang yang kedua. Saya berharap dua model orang ini tidak ada di antara kita. Kalau kita diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan, jangan kita menjadi sombong dan meremehkan orang-orang yang berkekurangan atau tidak seberuntung dari kita. Berkat Tuhan yang kita terima adalah untuk disyukuri dan bahkan untuk membantu menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama. Jangan seperti orang-orang yang ada di sekitar pemazmur, yaitu orang-orang yang merasa aman dan sombong, yang menjadi angkuh dan menghina sesamanya, mendatangkan penderitaan secara batin dan psikologis yang oleh pemazmur dibawa berseru kepada Tuhan. Saya berharap kalau orang berseru tentang kita adalah seruan yang baik, mensyukuri keadaan kita dan mendoakan dan memberkati kita, bukan berseru melaporkan kejahatan kita kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, mari kita jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang baik, dan jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan atas segala situasi yang terjadi di sekitar hidup kita, dalam perjalanan kita, dalam siarah hidup kita. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan adalah sangat penting, sebab bila kita salah pandangan kita akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Tergelincir, sesat, tersasar, jangan semua itu terjadi karena kita salah pandang. Fokuskan, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau orang-orang yang menyakitkan, memberi penderitaan kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Kalau kita hanya memandang pada permasalahan dan orang-orang yang merugikan kita, akan membuat kita pahit hati, akan membuat kita terpuruk, menjadi lemah dan jengkel, bahkan bisa kepahitan. Itu membawa keburukan kepada kita sendiri. Tetapi mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bila kita diberkati berlimpah-limpah, tetap rendah hati, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya, dan jangan meremehkan orang lain yang tidak seberuntung kita. Sebaliknya, kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Inilah kebenaran hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi, dan kebenaran firman yang kami renungkan bersama hari ini. Secara khusus hari ini, kami berdoa untuk berkat Tuhan dicurahkan atas usaha, pekerjaan, penghidupan kami. Berkatilah dalam kelimpahan usaha pekerjaan kami. Berkati tangan-tangan kami sehingga membawa hasil yang terbaik dalam kelimpahan Tuhan. Yang membuka usahanya hari ini, berkatilah tokonya, dagangannya, dan juga bekerja di kantor. Berkati tugas-tugas yang harus dikerjakan hari ini, semua diselesaikan dengan baik, membawa kemajuan bagi
perusahaan dan memberkati kehidupan umat-Mu, dan juga usaha-usaha yang lain yang menjual jasa, juga yang driver. Tuhan berkati semua usaha pekerjaan dari umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Yang membuka rumah makan, kafe-kafe, kantin-kantin, Tuhan berkati, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan kelimpahan Tuhan dinyatakan. Ada banyak pelanggan datang, saling memberkati, dan menumbuhkan ekonomi daripada umat-Mu. Demikian Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua yang sedang studi, SMP, SMA, kuliah, bagi yang anak-anak juga, SD juga Tuhan berkati sekolahnya hari ini semuanya. Pekerjaan mereka, karir mereka, pergaulan mereka juga Tuhan jaga lindungi anak-anak kami. Seperti biji mata-Mu bertumbuh sebagai generasi ilahi untuk menjadi berkat bagi sesama, keluarga, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.